tuh ya. Siap tuh ya. Yang doa jadi nggak usah ganti mic gitu. Ya aman. Doanya di sini. Shalom, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, wajah yang cerah, penuh sukacita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah kita terus setia melayani Tuhan, kita terus setia mengiring kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena waktunya sudah sangat dekat, ya. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman, ya, di dunia ini semuanya mencekam, digoncangkan, karena akan nyata kerajaan yang tidak tergoncangkan hanya kalau kita bersandar pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, kita nyanyikan pujian ini dan renungkan setiap kata-kata. Jadi biasakan waktu kita menyanyi itu bukan cuma di mulut aja, supaya enak didengar atau supaya kita bis, bukan begitu. Tapi kita meninggikan Tuhan dan kita merenungkan setiap kalimat itu benar gak tepat untuk hidup kita, ya, supaya waktu yang kita gunakan itu nggak sia-sia. Seringkali kita ke gereja, asal bertemu, itu baik. Tapi yang terpenting kita merasakan hadirat Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian. Karena salibmu, kita bisa hidup. Karena salibmu, kita bisa menghadapi masalah setiap hari demi hari. Ya, karena Tuhan kita sanggup dan berkuasa, tidak ada yang mustahil. Mujizat itu tetap ada. Saya sendiri sedang merasakan mujizat itu, ya. Biarlah setiap saudara bisa sungguh, Tuhan, biarlah mujizat itu nyata dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Semua nyanyi. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pencipta segala masa, Maha Kuasa dan Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala yang berkat-berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami masing-masing. Dan Kau telah memberikan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dan Engkau juga telah memelihara kami dalam kehidupan sehari-hari dan mencukupinya. Tuhan, kami mohon bahwa Engkau akan memberi berkat kepada ibadah yang pada hari ini. Dan Engkau buka hati kami, Engkau celikkan mata kami, dan supaya kami bisa mendengar dan menghayatinya dan mendapatkan nafas hidup baru. Kami mohon juga untuk urapi khotbah dari Pendeta Kim, dan kami hanya menyerahkan ini semua di dalam nama-Mu, Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Silakan duduk, saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini kita kedatangan seorang tamu hamba Tuhan, ya, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan biarlah kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, ini lagu indah sekali. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Masih ada hati-hati yang ragu-ragu, masih ada yang was-was, khawatir besok bagaimana ini, ya toh, ini COVID masih merajalela, ya, jangan khawatir.
persoalan hari ini untuk hari ini. Kita tetap bersyukur untuk masa depan, karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, biarlah kita masuk terus turut hadirat Tuhan, turut jalannya Tuhan. Kita nyanyikan datang ke hadirat Tuhan. Gunung-gunung dia bisa bersorak-sorai memuji Yesus. Kalau pohon-pohon bertepuk tangan memuji Tuhan, apalagi kita, ciptaan yang sangat mulia, sebagai biji matanya Tuhan, kita harus lebih memuji Dia, meninggikan Dia, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Ya, tepuk tangan, bersorak-sorai. Dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi kata-kata, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Biarlah kita sebagai orang Kristen harus semangat, berani menyerukan nama Yesus di tengah dunia ini, karena dunia ini yang dibutuhkan sekarang hanya kasih Yesus, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju
Jangan kalah dengan iblis karena kita punya Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sebentar lagi kita akan dengar nyanyian ini indah sekali. Biarlah kita berdiam diri, izinkan Roh Kudus bekerja dan berbicara melalui hamba-Nya. Ya, karena kalau Tuhan berfirman, itu akan menyembuhkan penyakit kita. Amin. Kalau Tuhan bersabda, itu akan menyelamatkan hidup kita. Ya, kalau Tuhan berfirman, menyampaikan firman dan kita menerima, membuka hati kita, mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir, ya, karena hidup kita ada dalam tangan yang berkuasa. Haleluya. Katakan dengan iman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
kasih untuk hari ini. Kami percaya hari inilah hari yang indah. Biar kami boleh berkumpul di tempat ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Curahkan Bapa kami di surga, curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Biar kami boleh mengalami kerjanya Roh-Mu Tuhan. Dan juga kami boleh diberkati Tuhan. Dan juga akan menikmati seluruh hasil berkatnya dari Tuhan sepanjang minggu depan. Dan kemudian sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami semua. Kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan juga hidup sesuai dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum sampaikan firman Tuhan, kemungkinan ini lebih baik saya perkenalkan diri saya bagi Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masuk ke Indonesia, orang Indonesia selalu bertanya kepada saya, berasal dari mana? Ini pakai yang mana? Pakai ini lebih bagus. Ya, oke. Ini matikan dulu ya. Bapak Ibu, ini lebih bagus ya. Ya, oke. Waktu saya masuk ke Indonesia tahun 2004, masuk ke Bandung untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Waktu itu kebanyakan orang Indonesia selalu tanya kepada saya, Bapak asal dari mana? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sudah berkeluarga berapa anak punya Bapak? Yang ketiga, tinggal di mana? Ya, banyak orang Indonesia tanya begitu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi hari ini saya merasakan bahwa saya perkenalkan diri saya bagi Bapak Ibu Saudara. Ini duluan, kemudian nanti saya akan sampaikan firman Tuhan. Kalau saya perkenalkan diri saya, mungkin kita semua merasakan bahwa kita semua lebih dekat daripada sebelumnya. Nama saya Nathan Kim. Saya berasal dari surga. Ya, memang kita semua berasal dari surga kan. Kalau Tuhan sudah utuskan kita semuanya ke dunia ini kan. Saya sudah berkeluarga saya sudah menikah dengan satu istri, enggak 2, 3, 4. Kami punya 2 anak, satu anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki saya lagi melayani di gereja di Houston, Texas. Nah, anak perempuan saya tamat kuliah dari sini, kemudian pindah ke Korea Selatan. Dia di situ dia kerja sebagai guru bahasa Inggris. Kami itulah perkenalan saya. Di dunia ini, Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, di dunia ini ada 3 macam mujizat. Mujizat, coba bayangkan, mujizat apa? Mujizat yang pertama. Mujizat yang pertama ini, Allah anak Yesus Kristus sudah jadi manusia. Ya, ini mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua apa? Yesus sudah disalibkan di atas kayu salib dan dibangkitkan dan dimatikan, dikuburkan,
dan dinaikkan ke surga. Nanti Tuhan Yesus datang kembali. Inilah mujizat macam yang kedua. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, apa mujizat yang ketiga di dunia ini? Mujizat yang ketiga adalah Pak Nathan Kim yang asal dari surga, yang lahir di Korea Selatan, ini lagi sampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, walaupun sedikit kurang. Yang ini mujizat. Dulu sebelum saya masuk ke Indonesia, saya tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Tapi setelah masuk ke Indonesia, selama 20 tahun di Indonesia, saya baru bisa sampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Tiongkok. Yang lagi belajar tentang bahasa Tiongkok. Ini mujizat yang ketiga. Ada juga mujizat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, kehidupan sehari-hari ini mujizat. Tanpa mujizat dari Tuhan, tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, hidup di Amerika Serikat ini sangat susah, kan? Sangat susah. Jadi setiap hari kita merasakan bahwa kita tidak bisa hidup di sini tanpa pertolongan dari Tuhan. Pagi ini Bapak dari rumah Bapak Ibu Saudara sampai ke sini pun kita merasakan pakai mobil, cuman datang aja ke sini. Tetapi coba bayangkan, tanpa pertolongan dari Tuhan kita tidak bisa datang kemari dari rumah kita masing-masing. Dengan demikian, kita hidup di sini dengan mujizat dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita mengalami mujizat di dunia ini, khusus di Amerika Serikat. Amin. Ya, kita membuka firman Tuhan. Yehezkiel, Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bapak Ibu Saudara mau membacakan firman Tuhan ini ganti-gantian atau saya sendiri bacakan? Yang mana lebih bagus? Ya? Saya sendiri? Ganti-gantian boleh? Oke lah. Kalau begitu saya bacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat 2. 3 untuk saya, 4 untuk Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ayat 10 kita sama-sama bacakan. Ya kan? Saya duluan ya. Ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarannya suara,
sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Dan aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Sama-sama bacakan. Lalu aku bernubuat seperti diberitakannya kepadaku, dan nafas hidup ini masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, biar kami boleh dengar, paham, dan melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Jamahlah kami semua, biar roh iblis tidak boleh mengganggu kami, tidak boleh menggoncang hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan kita sudah panggil kita semua sebagai tentara Tuhan. Amin. Sekali lagi saya nyatakan, Tuhan kita memanggil kita semua sebagai tentara Tuhan. Amin. Ini suaranya begitu. Besarkan suaranya. Amin. Amin. Apa fungsinya tentara? Di Indonesia ada tentara kan? Tentara macam-macam tentara di apa itu namanya? Iya, tentara daratan, Lautan. ya, ada macam-macam kan? Apa fungsinya? Kenapa ada tentara di Indonesia? Di Amerika pun sama. Kenapa ada tentara di situ? Protect, ya betul. Ada lagi? Defense. Ya, defend. Ya, ini sama-sama protect dan defend. Protect, defend, menjaga penduduknya dan juga pikiran, gaya kehidupan dan sebagainya. Itu fungsi tentara. Kalau begitu, waktu Tuhan memanggil kita sebagai tentara Tuhan, apa fungsinya kita? Tuhan suruh. Apa fungsinya kita? Menjaga penduduk kerajaan Allah. Menjaga value-nya kerajaan Allah. Menjaga apapun mengenai kerajaan Allah di dunia ini. Tapi ada masalah. Di dunia ada banyak orang Kristen, tapi mereka tidak sanggup berfungsi sebagai tentara Tuhan. Jadi banyak orang duniawi membuat gangguan kepada orang Kristen. Walaupun orang Kristen sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai tentara Tuhan, mereka, karena gangguan ini mereka tidak bisa berfungsi sebagai tentara Tuhan. Jadi aliran-aliran duniawi masuk ke dalam gaya kehidupan orang Kristen. Jadi walaupun sudah dipanggil Tuhan sebagai tentara Tuhan, tapi dia tidak berfungsi dan juga tidak berfungsi
dan kemudian terpengaruh dari aliran duniawi. Menurut firman Tuhan hari ini, Tuhan membawa Yehezkiel kemana ya? Ke lembah-lembah. Apa situasinya di situ di lembah-lembah? Ada banyak tulang. Ada banyak tulang di situ. Apa kondisi tulang? Sangat kering. Sungguh amat kering. Bukan hanya satu tulang ada di situ, banyak tulang di situ, tapi itu amat kering. Tuhan membawa Yehezkiel ke situ. Kemudian bertanya kepada Yehezkiel. Tuhan katakan, "Hai anak manusia ini Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini yang amat kering dihidupkan kembali?" Segi faktor, segi fisik, ini tidak bisa. Ini mustahil. Tapi Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, tulang-tulang amat kering ini boleh hidup kembali atau tidak? Tulang-tulang yang ada di lembah-lembah ini, yang amat kering, ini menggambarkan bahwa kondisi orang Israel, kondisi bangsa Israel. Tetapi Tuhan membawa Yehezkiel ke situ, kemudian membuat Yehezkiel melihat itu. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita bisa tahu Tuhan membawa Yehezkiel, kemudian membuat Yehezkiel melihat tulang-tulang itu yang penuh di lembah-lembah yang sangat kering. Kemudian tanya, melihat dulu, membawa Yehezkiel di situ untuk supaya Yehezkiel boleh melihat itu. Kemudian tanya, bisa hidup atau enggak? Kondisi tulang-tulang inilah seperti kondisi bangsa Israel yang tidak berfungsi sebagai bangsa pilihan. Kemudian Allah Bapa kita, Tuhan kita memproseskan untuk menghidupkan tulang-tulang yang amat kering ini. Melihat dulu, kemudian membuat Yehezkiel melihat itu, kondisi itu, kemudian Tuhan akhir-akhir itu Tuhan memproseskan prosedur untuk menghidupkan tulang-tulang yang amat kering. Dalam prosedur itu, prosedur yang utama ini melihat. Kalau tidak perlu melihat kondisi, Tuhan tidak perlu membawa Yehezkiel ke situ. Cuman dengan kuasa Tuhan, Tuhan boleh menghidupkan tulang-tulang itu yang sungguh amat kering. Tapi Tuhan membawa Yehezkiel supaya melihat, kemudian memulaikan bahwa prosedur hidupkan tulang-tulang itu. Prosedur yang utama, yang pertama, yang prioritasnya ada pada melihat.
anak manusia, apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan atau enggak? Menurut Bapak Ibu Saudara gimana? Kalau Bapak Ibu Saudara ditanyakan oleh Tuhan dengan pertanyaan yang seperti ini, apa yang bisa jawabkan? Kalau Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa jawabkan? Oh Pak, oh Tuhan, ini bisa hidup. Oh Tuhan, menurut saya ini tidak bisa hidup. Atau gimana Bapak Ibu Saudara bisa jawab? Kalau Bapak Ibu Saudara dengarkan pertanyaan itu dari Tuhan tentang tulang-tulang yang sangat kering. Pada waktu itu jawaban dari Yehezkiel ini, oh Tuhan, Tuhanlah tahu. Tuhan saja tahu. Dengan demikian, Tuhan memulai menghidupkan tulang-tulang yang sangat kering. Pada waktu itu, akhir-akhir itu, tulang-tulang ini jadi hidup dan juga jadi tentara. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Dulu tulang-tulang ini amat kering. Kemudian lewat prosedur dari Tuhan, ini akhir-akhir itu menjadi hidup dan juga menjadi suatu tentara yang sangat besar. Di dalam prosedur itu, kita harus melihat dua hal. Yang pertama, mereka dengar. Tuhan berfirman melalui Yehezkiel, berfirman kepada tulang-tulang itu. Mereka, walaupun mereka sudah sangat kering, tapi mereka dengar firman dari Tuhan melalui Yehezkiel. Pada saat modern ini, banyak gereja tidak berpusat pada firman Tuhan. Bukan hanya khotbah, firman Tuhan yang hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ini hidup firman Tuhan. Khotbahnya menjelaskan isi firman Tuhan. Khotbah ini sebenarnya bukan firman Tuhan yang benar. Khotbah ini berharga. Kapan khotbah berharga? Khotbah menjelaskan isi firman Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Itu khotbah itu jadi firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tapi banyak gereja tidak berpusat pada firman Tuhan yang ini. Mereka sangat mau membesarkan gereja, mereka sangat mau membesarkan jemaahnya. Jadi mereka berpusat pada bagaimana caranya itu. Tapi dengan demikian mereka tidak pernah berpusat pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini makanan rohani. Kalau kita makan makanan, tubuh kita tidak bertumbuh. Sedemikian, kerohanian kita pun sama. Kita tidak makan makanan rohani, kerohanian kita tidak bertumbuh. Walaupun gitu banyak orang berpusat pada caranya saja.
gimana caranya membesarkan gereja, gimana caranya membesarkan jemaat. Tapi di sini tulang-tulang ini sangat kering kan? Di situ mereka tidak ada potensinya menjadi hidup. Walaupun gitu, prosedur hidup ini dimulai oleh Tuhan. Yang pertama, prosedur itu yang pertama, berfirmanlah. Tuhan berfirman kepada mereka melalui Yehezkiel. Mereka, walaupun mereka amat kering, tapi mereka dengar firman Tuhan itu. Firman itu. Jadi, hidup, prosedur hidup mereka ini baru dimulai. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau menjadi tentara Tuhan, sebuah tentara yang besar, mau atau enggak? Mau? Kalau begitu, apa yang pertama harus kita lakukan? Buka telinga, buka hati, berpusat pada firman Tuhan. Apa artinya? Apa yang Tuhan katakan? Apa perintahnya Tuhan? Apa Tuhan nyatakan untuk kehidupan kita sebagai tentara? Sini ada direction. Bagaimana jadi orang Kristen yang baik? Bagaimana jadi orang Kristen yang teguh? Bagaimana jadi tentara yang baik bagi Tuhan? Kalau begitu kita harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan melalui khotbah, kemudian dengan segala macam cara kita harus berpusat pada firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, tadi Bapak Ibu Saudara jawab, mau jadi orang Kristen yang baik, mau jadi tentara Tuhan yang baik, mau berfungsi sebagai tentara yang benar di hadapan Tuhan. Kalau mau, berpusat pada ini. Waktu saya di Indonesia mengajar mahasiswa di STT, pada waktu itu, pada awal semester, saya tanya kepada mahasiswa di situ, saudara-saudara, mau jadi hamba Tuhan yang baik? Ya Pak. Dengan demikian kami sudah masuk ke STT ini Pak. Mau belajar? Oke. Saudara-saudara, sudah berapa kali baca seluruh ini firman Tuhan? Mereka, nah, coba angkat tangan. 1 kali, angkat tangan. Nobody angkat tangan. Saya berkata, saudara-saudara, mau menyampaikan firman Tuhan kan nanti setelah tamat kuliah dari sini? Ya, kalau begitu, saudara-saudara, kita baca seluruh Alkitab 1 kali pun. Kalau begitu, dengan demikian, gimana caranya jadi hamba Tuhan yang baik? Gimana caranya tahu isi firman Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan tanpa pengetahuan, tanpa pemahaman, tanpa apapun mengenai firman Tuhan? Gimana caranya sampaikan firman Tuhan? Kemudian saya kasih homework. Selama semester ini tidak ada kekecualian. Dari awal sampai akhir,
Minimal 1 kali baca seluruh Alkitab. Kalau tidak kasih laporan tentang itu, aku tidak akan kasih nilai. Akhir-akhir itu mereka semua baca seluruh Alkitab. Jadi kasih nilai A semua. Walaupun hasil pelajaran mereka tidak begitu level up, mereka sudah baca seluruh Alkitab 1 kali, oke lah, kasih nilai A semua. Bapak Ibu Saudara, gambaran yang ada di dalam firman Tuhan hari ini menunjukkan, menerangkan bahwa kalau seseorang yang mau menjadi tentara Tuhan, yang mau menjadi orang Kristen yang baik, yang mau menjadi orang Kristen yang kuat, yang mau menjadi orang Kristen yang teguh di hadapan Tuhan, seharusnya berpusat pada firman-Nya Tuhan. Kalau begitu, otomatis jadi tentara yang baik. Bapak Ibu Saudara, setiap hari setelah bangun tidur, Bapak Ibu Saudara, apa yang pertama Bapak Ibu Saudara lakukan? Buka smartphone. Hari ini weathernya gimana, dan stoknya gimana, ya kabar dunia ini gimana. Ya mungkin di sini enggak ada orang yang seperti itu kan? Jangan Pak, jangan Ibu. Setelah bangun tidur, ya, satu hal yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan, ini dibuka firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi tentara yang baik, tentara Tuhan yang baik di hadapan Tuhan setiap hari. Kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Itu sangat penting. Sampai sekarang tidak sempat begitu, okelah. Hatinya, pastikan hatinya dari hari ini melakukan, berpusat pada firman Tuhan. Setiap pagi bangun tidur, jangan berpusat pada smartphone-nya, jangan berpusat pada komputer, tetapi berpusat pada firman Tuhan. Kalau begitu saya yakin, saya janji di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti akan menjadi sebuah tentara yang sangat besar. Amin. Suaranya sekali lagi, amin. 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 Yang kedua, dalam prosedur itu kita bisa melihat yang penting yang kedua ini. Tulang-tulang yang amat kering ini sepertinya jadi hidup. Sepertinya tubuh kita sudah jadi gitu. Tapi satu hal yang tidak ada di situ. Kita akan bacakan satu hal yang tidak ada. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Ya, kita sama-sama bacakan. Kita sama-sama bacakan ayat
7 sampai dengan ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ayat 7, ayat 8. Kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3 ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi ini penting ya. Tetapi apa? Mereka belum bernafas. Tulang-tulang yang amat kering ini sudah menjadi seperti tubuh biasa. Tetapi mereka tidak bernafas. Dalam bahasa Indonesia, kata bernafas dipakai di sini. Tapi dalam bahasa Ibrani, ini bukan nafas, tetapi Roh Kudus. Kita bisa menginterpretasikan ayat 8 ini, Roh Kudus belum masuk ke tubuh yang sama seperti tubuh biasa. Ini apa ya? Bentuknya sama seperti tubuh biasa, tapi mereka tidak bernafas. Apa itu? Mayat, jenazah. Itu maksudnya gambaran ini, Tuhan membuat gambaran ini untuk menerangkan kondisi bangsa Israel. Bentuknya seperti biasa, tapi dalamnya belum bisa bernapas, jadi sama seperti jenazah mayat. Bisa berkaki, bisa berjalan, bisa berpikir, nggak bisa. Bisa berfungsi. Ini bangsa Israel, gambarannya bangsa Israel. Tuhan memperlihatkan ini kepada bangsa Israel. Untuk apa? Menentukan bahwa bangsa Israel, kalian semua sama seperti ini. Jadi Tuhan membuat kasus ini. Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi, inilah isu yang terakhir. Kita semua sepertinya orang biasa kan? Ya, setiap hari Minggu datang ke gereja, setiap saat kita berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum mulai kerja berdoa. Ya, dengan demikian kebiasaan-kebiasaan ini kita ya dibayangkan sebagai orang Kristen. Tapi kita harus memeriksa hati kita atau pikiran kita, kehidupan kita. Ada atau enggak kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kalau tidak, bentuknya orang Kristen, tapi dalamnya bukan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat-sangat penting. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Walaupun bentuknya orang Kristen,
bernapas. Belum bernapas, inilah bukan orang Kristen, tetapi orang-orang biasa, orang duniawi sama seperti itu. Tapi kita mau jadi orang Kristen yang baik, seharusnya mengalami karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, mau jadi tentara Tuhan yang baik? Amin atau enggak? Amin. Sekali lagi, mau jadi orang Kristen yang baik di hadapan Tuhan? Amin. Amin. Maaf, suaranya kenapa begini? Ya, besarkan suaranya, besarkan suaranya. Amin. Amin. Sekali lagi, amin. Amin. Iya. Terima kasih. Ya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, dari sekarang sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali, jangan lupa dua hal ini. Setiap hari berpusat pada firman-Nya. Gimana caranya? Merenungkan dan membacakan, kemudian mendengar khotbah, dan kemudian dan sebagainya. Yang kedua, mengalami karya Roh Kudus. Mengalami karya Roh Kudus. Gimana caranya mengalami karya Roh Kudus? Yang pertama, tanya kepada Tuhan. Tanya saja, tanya. Terus dalam doa, tanya kepada Roh Kudus. Contoh gini. Pagi ini, waktu saya siap-siap datang kemari, saya agak bingung pakai baju apa ya? pakai ini atau pakai dasi atau pakai suit, mana? Saya tanya kepada Tuhan, oh Tuhan, pakai mana? Pakai yang mana ini? Yang ini atau pakai jaket, suit, pakai dasi? Gimana yang baik? Lebih baik bagi jemaat Maranatha. Tanya. Kemudian Tuhan jawab, pakai ini aja. Jadi saya pakai baju ini, baju batik, kemudian datang kemari. Gimana? Bagus? Ya. Sebelum cari makan, saya tahu ini di sekitar Arcadia ada restoran Indonesia. Nanti saya mau ambil waktu untuk pergi ke sana untuk makan makanan Indonesia di situ. Yang makanan Indonesia yang paling saya sukai ini sambal. Sambal terasi. Dan juga nasi goreng. Ya, susah cari makanan itu di Amerika Serikat. Jadi saya akhir-akhir ini sudah dapat. Oh, di situ ada restoran Indonesia sekitar Arcadia. Jadi nanti ambil waktu untuk pergi ke sana untuk makan nasi bungkus. Pakai tangan. Pakai sendok. Ini pakai tangan ini lebih enak daripada pakai sendok. Sebelum makan,
sebelum makan apa, berdoa aja dulu. Tuhan, makan nasi goreng betul atau makan nasi apa? Nasi bungkus. Dalam pikiran Tuhan kasih, anakku, hari ini jangan makan nasi goreng, tetapi nasi bungkus saja. Kalau begitu saya pilih makan nasi bungkus. Bapak Ibu, inilah saya kasih contoh yang seperti itu. Dalam setiap hari dengan setiap isu, setiap situasi, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan jawab kepada kita. Kalau anak yang dikasihi Tuhan minta tolong kepada Tuhan lewat pertanyaan itu, lewat doa itu, pasti Tuhan yang mengasihi kita akan jawab dengan benar, dengan baik untuk kita semua, untuk menjadi tentara Tuhan yang baik. Amin. Jangan lupa dua hal ini pada setiap hari. Waktu saya di Indonesia, setiap hari saya mau menginjili orang. Daerah saya yang tinggal ini daerah Muslim. Berkomunikasi sama mereka ini sangat susah. Jadi setiap hari, setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, hari ini ketemu dengan siapa? Oh Tuhan, hari ini kasih orang kepada saya, biar saya boleh ketemu dan menginjili orang itu. Berdoa dalam pelayanan. Kalau begitu, wah luar biasa, Tuhan membawa orang yang belum percaya kepada saya, biar saya bisa berkomunikasi, bercakap-cakap sama dia, untuk menginjili, sampaikan firman Tuhan kepada dia. Ya masih belum bisa jadi, masih belum jadi orang Kristen. Itulah karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya mau mendukung Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa dua hal ini, dan kemudian nanti Tuhan Yesus, jangan lupa dua hal ini sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, namanya Maranatha. Nama gereja ini Maranatha, itu maksudnya. Oh, gereja kita setiap hari menanti-nantikan Tuhan. Sifat yang benar menanti-nantikan Tuhan ini berpusat pada firman dan juga mengalami karya Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita ketemu lagi. Mungkin ini bisa jadi waktu yang terakhir ketemu Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak, mungkin bisa. Kita tidak tahu sebagai manusia kapan Tuhan kasih kesempatan yang lain. Sekarang saya merasakan bahwa inilah yang terakhir, kesempatan yang terakhir bersama dengan Bapak Ibu Saudara, gereja Maranatha. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan lupa Tuhan. Kalau mau menjadi
sebuah tentara yang sangat besar, sangat baik. Ya, mari kita berdoa. Pak, main musik, ku mau cintai Yesus selamanya. Terima kasih. Ya? Apa saja boleh. Kita sambil dengarkan pujian ini, musik ini, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah meninggalkan tanah kita. Maaf, saya sudah meninggalkan Indonesia. Bapak Ibu Saudara sudah meninggalkan tanah Indonesia, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman-teman di situ. Kemudian datang kemari, hidup di sini sebagai orang asing. Walaupun sudah punya warga negara Amerika Serikat, tapi kita semua orang Asia ini yang hidup di sini. Ini orang asing di sini. Ada banyak kesulitan. Sepertinya tulang-tulang yang sangat kering yang ada di lembah-lembah. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada banyak gangguan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya nyatakan, Bapak Ibu Saudara bukan hanya orang biasa yang sering mengalami kesulitan, kesusahan, tetapi Bapak Ibu Saudara sudah jadi tentara yang besar, tentara yang baik di hadapan Tuhan. Kita sendiri tidak bisa, tapi Tuhan membuat kita menjadi tentara yang sangat besar, walaupun dulu kita sama seperti tulang-tulang yang amat kering yang ada di lembah-lembah. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Nanti saya akan menentukan doa kita. Sebelum waktu itu, walaupun bersuara boleh, walaupun tidak bersuara boleh aja. Sambil mengingat firman Tuhan ini, Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu Saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah aku mau berfungsi sebagai tentara Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong aku supaya aku boleh berpusat, supaya aku boleh menjadi tentara yang baik, membuat aku mengalami karya Roh Kudus, bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara masing-masing berdoa dulu. Saya akan menentukan dalam doa. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan.
meskipun badai sulit berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku alami, layakannya seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku alami, katalah sesuai dengan rencanamu. Oh Tuhan, kami semua anak Tuhan. Kami semua bangsa pilihan Tuhan. Oh Tuhan, tapi sampai sekarang kadang kami gagal hidup di dunia ini sebagai bangsa pilihan Tuhan. Saat ini kami nyatakan, kami pastikan hati kami mau hidup seperti tentara yang di hadapan Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, Tuhan membuat kami semua berpusat pada firman-Nya, dan juga membuat kami semua berpusat pada karya Tuhan, karya Roh Kudus. Setiap saat, setiap kali mau bertanya kepada Tuhan, apapun kami sebelum kami menentukan. Oh Tuhan, sampai sekarang kami hidup seperti tulang-tulang yang amat kering di lembah-lembah. Dari sekarang kami tidak mau hidup sama seperti itu. Dari sekarang kami mau hidup seperti yang sudah hidupkan. Kami sangat mau hidup seperti tentara yang sangat besar. Tolong kami. Walaupun di hadapan kami ada gangguan dari roh iblis kuasa setan, oh Tuhan, kami boleh memenangkan. Oh Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih pada hambanya Pastor Kim atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah ini menjadi peneguhan ya, iman percaya kita, dan kita berusaha untuk mempraktekannya dari hari ke hari. Seperti firman Tuhan yang menegur kita. Memang seringkali kita lupa ya, tapi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita kembali ke jalur yang benar. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saya undang Bapak Jos untuk maju ke depan. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan.
sebelum kantung diedarkan, saya ada sedikit ayat yang saya bacakan. Persembahan adalah tempat kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima. Ini ada 2 ayat yang perlu saya bagikan. Di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu lelah untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu bukan berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan ini bukan hanya untuk kita datang ke gereja dan memasukkan uang ke dalam kantong persembahan. Persembahan ini yang sejati adalah kehidupan yang sendiri. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Kami mau mengembalikan sebagian dari berkat yang telah kami terima untuk melayani kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dan belum yang sempat memberi. Biar kerajaan-Mu dipermuliakan di bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian dengan ucapan syukur. Kita katakan, Engkau Bapakku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami boleh bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berada di tempat ini.
Kami boleh menaikkan pujian, dan terlebih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Kami adalah bagian dari tentara yang besar, tentara Allah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan, kami saat ini ingin mendoakan rekan-rekan kami yang sakit. Kami ingat akan Tante Ing dan Ibu Emin dalam perawatan dokter. Tuhan mau sembuhkan. Dan untuk tim suaminya Irin, Tuhan mau pulihkan kesembuhannya dan berikan kekuatan dan kesabaran untuk Irin yang merawatnya. Kami berdoa untuk Mike, Tuhan boleh tolong untuk proses persembuhan kidneynya. Kami berdoa untuk Liani, Tuhan boleh sembuhkan segala penyakit yang mengganggu tubuhnya. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk Cilusi dan Ko Yakubus. Tuhan tolong agar matanya bisa melihat kembali. Untuk Tante Trace, Tuhan tolong sempurnakan kesembuhannya. Untuk Tante Yuliana dan para senior Maranatha, Tuhan juga jaga kesehatannya. Berdoa untuk Kokein, Helen, Andre yang sedang berlibur. Tuhan boleh berserta dengan dia, dan Tuhan boleh memberikan sukacita sehingga mereka boleh kembali berkumpul dengan kami di Maranatha ini. Dan semua kami berdoa untuk yang mengikuti kebaktian online dimanapun mereka berada. Tuhan mau lindungi, kuatkan imannya, berikan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami hendak pulang, Tuhan boleh sertai kami dalam perjalanan. Tuhan, sampaikan kami di rumah kami masing-masing. Dan terlebih Tuhan, kamu boleh selalu mengingat akan firman-Mu yang menegur kami hari ini, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Tuhan, supaya kami boleh menjadi tentara, anggota tentara Allah yang dikuasai Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, haleluya. Kita akan segera mengakhiri ibadah siang hari ini. Siapa yang baru datang? Semua orang lama ya. Baiklah, kita tetap bersuka cita. Amin. Tuhan selalu beserta saudara dan saya. Sebelum kita akhiri kebaktian ini, saudari siapa namanya? Baru datang ya, pertama ya? Ya. Namanya siapa? Yohana. Yohana. Tepuk tangan untuk saudara kita Yohana. Selamat datang, dan biarlah kita tetap bersuka cita bersama-sama. Setiap minggu ada kebaktian di sini, ya. Kalau saudari Yohana belum beribadah di tempat lain, kita terbuka dengan senang hati akan menjadi saudara seiman kita, berbakti bersama-sama. Amin. Dan biarlah sukacita ini terus kita pelihara dalam hati kita. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang Pastor Kim untuk berdoa memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, Tuhan, jaga kehidupan kami, jaga hati kami, jaga tubuh kami. Khusus hamba ini berdoa untuk saudara seiman yang ada di sini yang punya sakit penyakit. Oh Tuhan, jamah tubuh mereka supaya tubuh mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuh mereka lebih baik daripada sebelumnya, biar mereka lebih baik hidup untuk kemuliaan Tuhan. Curahkan Roh Kudus ke atas mereka, supaya sakit penyakit, gangguan dari roh iblis, roh kegelapan ini tidak ada lagi di tubuh mereka. Mereka sembuh dari sakit penyakit. Kehidupan mereka dibaikkan dari kondisi mereka.
supaya mereka semua akan dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, ada yang masih mengalami kesulitan dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Jaga mereka, hati mereka tidak akan goyang. Jaga bisnis mereka, jaga pekerjaan mereka, jaga kehidupan sehari, jaga keluarga mereka. Dalam segala hal, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi mereka lebih menang daripada sebelumnya. Oh Tuhan, jaga bangsa Indonesia juga. Walaupun kami tinggalkan, walaupun kami ada di sini, bangsa kami masih ada di dalam hati kami. Oh Tuhan, penuhilah bangsa Indonesia dengan Roh Kudus. Penuhilah bangsa Indonesia dengan kemuliaan Tuhan. Jadi suku apapun, agama apapun, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan juga mereka akan menjadi bangsa pilihan Tuhan sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Oh Tuhan, oh Tuhan, tolong kami. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini dan keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, saudara-saudara yang ada di sini dan juga di Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Kim. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, kita berdiri ya. Dengan sukacita kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha. Silakan duduk.
Jadi bisa pakai itu. Jangan double ada suaranya. Ada suara di itu aja. Kenapa? Banyak frekuensi masuk. Matiin nggak? Itu kabelnya mungkin. Kabelnya atau